Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, jadi hari ini saya ada dengan saudara, perkenalan dulu namanya. Dengan saudara, silakan perkenalkan nama. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya salam Jinso. Perkenalkan, nama saya Juprinando, biasa dipanggil Ipi. Dari ranting mana? Dari ranting Haliwan. Brukfoho itu termasuk Brukfoho? Beda, Tidak sampai. tidak sampai di Oh, tengah-tengah. Brukfoho Om Randy. Oke. Baik, nama pelatih? Nama pelatih ada beberapa. Ada Kakak Ando angkatan 111, ada juga Kakak Dami angkatan 108, dan masih ada beberapa lagi yang sering ke sana. Itu anak-anak asli Haliwan bukan? Atau dari tempat lain? Dari Yang tempat kesana? lain. Berarti awalnya tidak ada orang sebelum. Berarti ini angkatan pertama di ranting Ya. Haliwan. Angkatan pertama. Oke. Nah, yang berikut awal tertarik dengan IKSPI. Sebenarnya saya bukan tertarik untuk IKSPI saja sih. Saya tertarik untuk ikut bela diri. Jadi waktu itu prinsip saya itu ada bela diri apapun pasti saya ikut. Dan yang masuk dan serius itu IKS, makanya saya jadi warga IKS sekarang. Berarti sebelumnya sudah pernah ikut bela diri lain, pencaksilat lain atau karate mungkin? Sudah ada beberapa, ada THSTM dari Oh, Katolik. Ya, ada juga. STM IPSI juga kan? IPSI juga. ada juga dari karate KKI. Itu. KKI ikut dari Haliwan ke Awalnya latihannya di sekolah, waktu itu masih SMP kelas 1. Oh, dari Terus- sekolah. Berarti itu apa? Ekstrakurikulernya. Ya, Dari ekstrakurikulernya sekolah. Tapi tidak berjalan kondusif karena mungkin pelatihnya ada hambatan atau bagaimana sehingga macet. Setelah berarti yang paling pertama apa? Bela diri apa? KKI. Pernah ikut silat? Berarti yang tadi THSM. Ya, THSM Mungkin ada saja. PSHT, ada Awalnya tertarik juga sih. Waktu itu kan saya niatnya mau ikut bela diri begitu. Jadi waktu itu tidak ada kegiatan bela diri sama sekali di kampung saya, itu di Haliwan. Saya waktu itu punya keinginan untuk ikut kayak pencaksilat. Waktu itu adanya SH tapi masih di kampung tetangga gitu. Ada niat mau ikut tapi ada juga tidak. persaudaraan setia hati ternyata Ya. tapi karena di sana itu paling banyak itu PSHT ya dulu Ya. di sana yang paling banyak itu persaudaraan setia hati terate. Terus selain itu kan karate THSTM, PSHT belum sempat ikut Belum ya? sempat tapi niat. Ada niat mau Ya. ke sebelah untuk ikut. Ya. Tapi jauh ya kan? Ya lumayan, ada 5 kiloan begitu. Oh, jauh. Terus selain itu Dekalores mungkin Pernah kemarin kan sempat Ya. kan ada pernah waktu itu tapi cuman perkenalan saja. Satu kali setelah itu pelatihnya sudah tidak datang lagi. satu kali pertemuan. Iya. Jadi Dekalores itu biasa yang belajar yang memiliki yang ikut Dekalores itu ada dari suster di yang Katolik. Terus ada juga romo atau pastor dari Katolik. Biasanya yang lebih banyak ikut dari lebih ke agama Katolik. Nanti kita bantu carikan lampangnya di sini. Terus itu berikut lagi ada kenapa berhenti di bela diri yang sebelumnya terus ikut IGS. Jadi kan waktu itu prinsip saya mau ikut bela diri nih, sudah prinsip. Waktu berhenti sebenarnya bukan mau berhenti, tapi karena dari pelatihnya mungkin tidak ada waktu untuk mau kasih latihan lagi sehingga Oh, berarti diabaikan. Iya. Ya, semacam diabaikan. Jadi padahal niatnya pengen sampai selesai Iya. tapi memang pelatihnya memang stop di situ. Iya. Konsekuensi atau tantangan yang waktu ikut IGS Pikir Sakti pertama atau sampai ya cerita sedikit lah. Ya, jadi baik, untuk tantangannya waktu itu tentu dari masyarakat luas. Kan waktu itu kan mungkin pencaksilat baru ada pertama kali di kampung saya. Baru namanya Kersakti lagi, sehingga mungkin ada tanggapan dari masyarakat luas itu, mereka bilang bahwa kenapa sih kamu ikut latihannya Kerab gitu, nanti kamu cari Oh, Kerab. lebih ke negatif. Ya. Lebih ke negatif, ya. Terus tantangan juga dari anak-anak Waktu orang bilang begitu kamu bagaimana perasaan atau mungkin apa yang kamu balas? ya. Saya sebenarnya sih tidak senang sih orang katakan begitu, tapi waktu itu memang niat saya untuk ikut bela diri itu sangat kuat, jadi saya tidak hiraukan apa-apa. Oh, tidak menghiraukan apapun, intinya ikut Bela diri. pencak silat dulu, bela diri dulu. Ya.
Masih ada? Selain itu tantangan dari mungkin ada pemuda atau ya tokoh-tokoh muda dari masyarakat itu sering bilang kita ikut bela diri, jadi sering tes begitu. Jadi waktu itu sempat Dicoba maksudnya fight, ya fight begitu. berkelahi ya? Iya, Berkelahi. Terus bagaimana? Dilayani apa tidak? Ya kalau kadang-kadang ada waktu mendesak pasti dilayani. Jadi ada waktu mendesak. Mendesak pasti dilayani. Itu seiring berjalannya dari mulai sabuk polos itu sampai jadi warga sampai datang di balik. Berkelahi terus. Ya, Fight. terus. Maksudnya jika ada tantangan Setiap saat fight. kalau ada tantangan pasti. Masalah paling besar itu sampai apa? Mungkin di kantor polisi, mungkin sampai pengadilan, tidak ada? Ada. Kantor polisi sih tidak, tapi kalau kita di sana kan lebih ke adat itu sampai ada perjanjian adat begitu. Ada damai-damai Ya, adat. damai adat. Untuk pihak tidak boleh berkelahi lagi. Kalau siapa yang mulai duluan berarti dia terima sanksinya, sanksi adat begitu. Berarti itu dengan pemuda di tempat itu, bukan dengan bela diri lain, bukan ya. dengan pencaksilat Tapi waktu lain. itu pernah juga sih dari para pemuda yang di kampung itu undang-undang pencaksilat dari sebelah datang untuk bantu mereka begitu. Maksudnya cari-cari kami lagi begitu. Berarti pemuda yang awalnya netral dia undang lagi teman-teman yang ikut pencaksilat juga Ya. untuk menghadapi. Ya. Waktu itu kira kan masih siswa atau kalau masih siswa sudah kan sudah masalah kan atau Ya, belum? mahasiswa dari Kuning itu sudah masalah. Ya dari Kuning itu sudah masalah. Itu bagaimana yang maju duluan untuk menghadapi pelatih atau kamu juga langsung ikut bergerak sendiri untuk ini? Kalau awalnya sih waktu itu kan ada pelatih yang tadi saya ceritakan Kakak Dami Iya. angkatan 108. Waktu itu mau berangkat ke Malaysia. Waktu itu kami sudah sabuk kuning atau polos saya tidak ingat jelas. Jadi kami kan adakan kegiatan perpisahan begitu. Jadi malam ini kami mau Perpisahan dengan Kakak Dami. mau istilah makan-makan gitu untuk perpisahan. Ucapkan terima kasih. Nah, sementara kami langsungkan acara itu ada serangan dari tokoh-tokoh pemuda yang ada di kampung. Awalnya itu kan kami di kontrakan kecil seperti ini, seperti kamar kos ini. Awalnya dilempar pakai batu. Ada almarhum namanya Jokin keluar ke sana, keluar untuk menghadapi cecok mulut dulu awalnya. Tapi awalnya mungkin ada anak-anak IKS yang mungkin ganggu mereka atau memang itu dendam dari awal masalah. Tidak tahu. Jadi tiba-tiba diserang. Ya, tiba-tiba diserang. Oke. Nah, sempat cecok mulut, tapi tidak berselang lama mereka pergi. Kami lanjutkan kegiatan kami. Nah, mungkin 1 atau 2 jam begitu, mereka balik lagi, tapi sudah dalam jumlah yang banyak. Oh, kumpul massa Iya, dulu, kumpul massa dulu. Jadi kesana kami sudah ada curiga kalau mereka balik lagi itu pasti sudah mau fight. Siap fight. Terus ada bersedia untuk ini ya, mau hancur-hancur sudah. Waktu itu sedia cuman Kakak Dami ini masih tahan-tahan katanya ya. Pelan-pelan tunggu mereka duluan. Baru kan Yang Kakak Dami mulai. kan istilahnya kan orang luar baru datang di kampung. Iya ya betul. Orang luar baru datang di kampung jadi kayak masih punya istilah was-wasnya begitu, masih was-was. Berarti masih siswa ya. Iya. Terus Mas- kalau Kakak Dami sudah ke Malaysia, proses kamu naiknya itu bagaimana? Kakak Dami ke Malaysia tidak berselang lama Kakak Ando yang tadi saya bilang juga ke Malaysia Ganti. juga. Ke Malaysia juga. Oh, ke Malaysia dulu. Malaysia juga. Jadi waktu itu kami latihan ada beberapa warga yang tadi saya bilang sering-sering bantu. Ada Kak Vincent Berek juga yang sering Oh, bantu Vincent sana. Berek ya. Vincent Ada- Berek dulu dari sana. Ada Kakak Nus yang sering kontrol. Tapi waktu itu saya karena punya niat jadi saya latihan jurus dari tuanta 3 sampai 5, wajan 3 sampai 5 itu saya nonton di HP baru gerakan sendiri. Oh, jadi belajar selain di tempat latihan, belajar otodidak juga di ini karena sudah ada gambaran juga kan Iya. pasti. Walaupun tidak lancar tapi datang kalau lihat ada video bisa tiru gerakan. Oke. Terus proses naik sampai warga itu yang antar naiknya di cabang kan? Naiknya Itu di angkatan pertama Waktu itu di rantingnya Haliwan angkatan pertama kami. kamu angkatan pertama. Berarti kan ceritanya kan Bapak juga kan warga itu, warga IKS Bapak juga. angkatan kedua. Bapak angkatan kedua. Berarti yang kasih latihan kamu. Ya. Itu bagaimana? Latih orang tua bagaimana prosesnya? Ya. Ya. Dianggap siswa biasa atau mungkin takut juga atau Hanya bagaimana kasih perasaan? jurus-jurus dasar. Pernah Oh, jurus-jurus latihan, dasar. pernah pasang. Berarti cikung ditendang juga atau tidak? Tidak. Mungkin kalau orang lain Ya, tidak kita- juga. Orang lain hajar. Ame Ron, ame. Bagaimana perasaan kamu setelah disahkan menjadi warga IKS? Keuntungannya apa? Perasaannya awalnya saya sangat senang sekali karena cita-cita saya yang selama ini saya pengen jadi seorang Jadi seorang pendekar, pendekar. Weh. tercapai awalnya. Tercapai. Ya, terus yang berikutnya lagi saya senang karena banyak saudara kemana-mana, banyak saudara. Ya, betul. Terus waktu tes
waktu tes yang sampai mau lari. ya, waktu itu karena saya rasa seperti keadaan di sana itu kayak kasar sekali, orang-orangnya kayak seram-seram semua. Waktu itu saya lihat Yang kasih tes yang paling ingat siapa? Yang mungkin dapat Kakak Jamie Mali. Jamie Mali Karena waktu itu minus law ada tidak? waktu itu datangnya hari terakhir pas Hari terakhir. sana. Yang mau kabur hari keberapa? Awal. Hari pertama. Takut atau memang tidak terima dengan siksaan atau yang dilakukan itu tidak pri kemanusiaan atau bagaimana kira-kira menurut awalnya Kalau waktu itu? takut sih ada sedikit takut. Takut ada. Yang keduanya itu mungkin karena Merasa tidak ya dihargai. mungkin karena saya tidak pernah dapat perlakuan kasar dari orang. Dijajah Saya seperti tidak itu. pernah dijajah begitu. Berarti memang di kampung ada nama nih. Penjajah. Penjajah. Oh, di kampung penjajah. Saya merasa kayak Di kampung penjajah. Oke, saya berarti preman ya. Sekarang julukan preman Bali. preman Bali. Asik. Berarti sekali-sekali harus minum dulu. Oke. Bagaimana perasaan saudara tentang perkembangan IKSPI saat ini di tempatnya saudara yang sekarang ranting yang dulu abang kan angkatan pertama, setelah itu kan ada kembang-kembang terus, bagaimana perasaan Ya, sekarang jadi di kampung? di kampung itu waktu itu saya setelah jadi warga ketua rantingnya saya sendiri. Wis. Jadi waktu itu perkembangannya bagus. Mungkin waktu kami latihan sampai 3-40 siswa. Tapi yang membuat turun drastis itu waktu meninggalnya almarhum Jokin, itu seangkatan dengan saya. Oh ya. Nah, Yang setelah pas dia ulang tahun meninggal, baru ya. semua siswa itu pada berhenti semua. Jadi sempat stop dulu karena tidak ada siswa waktu itu. Terus selain tidak ada siswa, kami juga ada gangguan mental, sedikit trauma begitu. Oh ya, karena kejadian itu Ya ya. karena kejadian. Tapi yang beliau meninggal itu, almarhum yang meninggal itu kan masih ini ya, tidak tahu kecelakaan ataupun ada rencana dari ini kan, belum ada keterangan yang jelas Jelas, dari ya. kepolisian kan. Oke. Terus pesan dan kesan untuk adik-adik yang baru bergabung, yang mungkin sekarang lagi latihan untuk jadi warga. Ya, jadi pesan dan kesan saya sebelumnya, saya mau minta maaf untuk IKSP Kerasakti apabila mungkin kelakuan saya dulu yang tadi sudah saya ceritakan mungkin mencemar nama baik IKS Kerasakti gitu. Ya. Terus pesan saya untuk adik-adik yang sekarang masih dalam proses latihan, terus semangat, jangan hiraukan apa tantangannya, hadapi semuanya dengan semangat yang tinggi pasti. Intinya pasti ada jalan, Iya. jalan keluar jika ada masalahnya. Berarti tetap semangat ya untuk adik-adik. Tetap semangat. Itu saja pesannya. Mungkin ada pesan tambahan selain itu, mungkin ada untuk mantan, untuk Tidak ada. tidak ada. Selalu saja tidak ada. Oke. Memang dulu tantangan di sana itu banyak karena kita awal mula itu IKS itu baru hadir di sana juga. Banyak bela diri yang sudah berkembang di sana. Jadi kita memang awalnya itu semua dijajah. Memang itu kita harus akui, semua dijajah, dan kita berkembangnya pelan-pelan sampai sekarang sudah lumayan sangat banyak bisa. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk teman-teman saudara-saudara yang sudah nonton. Salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua pezilat Indonesia. Salam santun dari saya Bapak.